keberagaman dihargai dan inklusivitas menjadi nomor satu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari jurusan Psikologi Angkatan 2022E Universitas Negeri Surabaya. Di UNESA, kami percaya bahwa setiap individu memiliki kesetaraan pendidikan yang sama. Pada video kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan mencintai disabilitas, serta menerapkan layanan pendidikan inklusif di Indonesia. UNESA, inklusivitas adalah prioritas kami. Mari kita kenalkan dua sahabat kita yang luar biasa. Mereka adalah bukti nyata bahwa di UNESA setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nama saya Muhammad Abdullah Ibrahim dari jurusan S1 Pendidikan Luar Biasa angkatan 2020, asal dari kota Surabaya, hambatan tunanetra. Perkenalkan, nama saya Irfan Tarigan. Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi saya angkatan 2022 dan sekarang semester 4. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. UNESA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa, termasuk disabilitas. Mari kita lihat beberapa fasilitas yang telah disediakan kampus untuk mendukung inklusi. Pertama, teknologi HP dengan fitur text to speech untuk memudahkan mahasiswa tunanetra dalam mengakses informasi dan materi perkuliahan. Selanjutnya, di setiap ruang kelas terdapat tulisan Braille pada bagian depan pintu. Kami juga memiliki guiding block yang dipasang di setiap jalanan kampus sebagai panduan untuk bergerak. Untuk memastikan aksesibilitas bagi mahasiswa yang menggunakan kursi roda, UNESA juga telah memasang tangga miring atau ramp di gedung perkuliahan. Di Univ ini tuh naik jalur apa ya? Jalurnya jalur SBM. Kalau dulu itu kan jalur SBM kan seleksi bersama perguruan tinggi itu. Jadi sekarang tidak tahu pokoknya. Iya. Nah, lalu kalau untuk mahasiswa disabilitas itu apakah ada program khusus saat masuk jalurnya itu? Ada. Bagaimana? Begini, jalur tes itu kan seleksi bersama. Iya. Ya kan, seleksi bersama itu kita tes itu bersama teman-teman. Tetapi pemerintah memberikan kebijakan bahwa semua yang disabilitas netra itu dibuat satu ruangan khusus agar menggunakan komputer bicara gitu. Jadi itu kan dulu UTBK ya namanya, yang berbasis komputer itu ya. Jadi kita menggunakan komputer itu, tapi tetap yang kita akses gitu, bukan seperti teman-teman dulu satu ruangan itu tidak, kita dipisahkan dan kita diberikan waktunya sama, tapi pelayanannya yang agak berbeda gitu. Kita menggunakan komputer bicara gitu. Ada kebijakan khusus untuk mahasiswa disabilitasnya itu? Oh iya, ketika masuk ke Indonesia itu ada jalur disabilitas namanya. Jadi kita itu yang disabilitas ya diberikan prioritas gitu. Tapi dites juga, tetap dites, tapi ada jalur tersendiri. Jadi kita tidak mengikuti jalur umum gitu. Selain itu ada juga Mbak di sini PSLD, Pusat Layanan Disabilitas. Jadi kita bisa konsultasi, bisa apa yang kita butuhkan gitu. Dan juga ada relawan disabilitas, ada volunteer gitu ya. Itu mereka tuh orang-orang yang baik lah gitu kan. Nah, ketika kita minta tolong itu teman-teman yang disabilitas dibantu gitu. Ya itulah kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu kan. Itu menurut saya sudah sudah cukup membantu. Satu lagi Pak, PPKMB. Ketika PPKMB itu mereka mendampingi. Jadi ketika kita baru itu mereka mendampingi kita gitu, apa yang kita butuhkan. Iya, jadi ya itulah. Jadi tidak oke masuk ke kampus sudah dibiarkan tidak. Jadi sudah didampingi gitu. Iya. Jadi kebijakan yang dibuat. Kan ini saya kalau kuliah itu kan pulang pergi pakai bis ya. Kadang ya bis,
tapi yang sering sih bis. Kalau semisal kayak kondisi nggak sehat itu baru naik Gojek kan ya. Nah kalau dari bis mau ke sini tuh memang agak susah ya, terutama dari halte itu nggak ada nggak ada guiding blocknya, terus dari depan itu juga nggak ada kan ya guiding block, yang ada kan cuma trotoar ya. Jadi kami tunanetra itu kalau dari depan gerbang satpam itu ya jalan mengikuti trotoar itu. Terus kalau sudah masuk di gedung PLB, gedung U6 itu kan baru ada guiding blocknya itu. Nah di situ baru bisa ya kayak lebih percaya diri kalau jalan. Tapi kalau di trotoar itu apalagi trotoar itu ada yang bolong gitu, itu kan agak apa ya, takut lah, karena pernah sesekali itu keceklong, ada tuh lubang di depan gedung trotoar kalau nggak salah. Itu ada lubang. Nah itu pernah satu kali keceklong itu. Tapi kalau sudah masuk ke gedung PLB kan sudah aman itu. Kak Panda bisa ceritakan nih pengalaman atau tantangan terbesar saat menjadi mahasiswa di UNESA ini? Oh, tantangan terbesar itu untuk saya pertama itu adalah mengadaptasikan budaya. Ya saya kan dari luar kota, bahkan luar pulau gitu. Iya, kemana kan? Saya Pulau Sumatera. Oh, sebenarnya. Jadi budaya pasti berbeda. Iya. Gaya bicara pasti berbeda. Cara berkomunikasi ya itu saya rasakan. Tapi karena saya orang yang biasa kayak mudah berteman sih kata orang ya gitu. Jadi saya nggak begitu lama mengadaptasikan diri saya gitu. Tapi ya sempat juga saya bingung gitu kan. Nah, gitu. Saya kan kalau bicara keras orang bilang ini marah-marah gitu ya. Saya orangnya biasa aja gitu. Tapi ya begitulah suara yang saya miliki gitu ya. Jadi ya, itu yang pertama tantangan terbesar ya. Karena di teman-teman sering gitu lah kayak jualan kalau berkaitan tunanetra kendala nggak tantangan. Justru saya tuh lebih lebih enak ketika tinggal di kota Surabaya. Kenapa ya? Pertama itu orang-orangnya sangat inklusif gitu. Beda kayak di kota Medan gitu ya. Ya mohon maaf ya kalau di Medan itu ketika kita jalan-jalan sendiri tunanetra itu dianggapnya oh ini mau ngamen ini gitu. Bahkan terkadang kita nggak dipedulikan. Tapi ada satu cerita lucu gitu kan. Itu lucu menurut saya, mungkin menurut orang-orang kasihan gitu ya. Ceritanya gini, saya tuh mau masuk rumah makan dengan teman. Ya baru saya pakai baju seragam SMA, teman saya juga seragam. Mas nggak boleh masuk ya. Kalau mau ngambil jangan di sini gitu ya. Kita mau makan bukan mau ngambil gitu ya. Tapi ya udah itu kan itulah kalau pengalaman saya di sana gitu. Makanya itu saya lebih kalau dari segi kenyamanan untuk sebagai seorang tunanetra itu saya lebih nyaman tinggal di Surabaya. Jadi kalau tantangan untuk keturunan saya tidak punya masalah memiliki kendala gitu. Kalau dalam pembelajaran di kuliah, apakah ada kendala gitu? Kendalanya ya seperti biasa, dosennya itu memberikan tugas dan waktu foto atau kita disuruh nih amati video itu kan gimana tunanetra amati gitu ya. Tapi ya seiringnya waktu ya, dosen-dosen mungkin juga lebih jadi banyak belajar secara khusus dosen secara umum ya kayak mata kuliah juga kan mata kuliah khusus gitu. Kalau mata kuliah khusus oke lah bisa dosennya memahami gitu ya. Nah itu tidak ada kendala. Kendala itu terkadang pengalaman sehari-hari di kampus UNESA ini kan dengan moto ramah disabilitas. Menurut kakak gimana sih dari sepengalaman kakak sendiri? Kalau menurut saya ya rata-rata hampir ramah disabilitas lah. Karena kalau dari saya sendiri yang terpenting pertama itu adalah paradigma. Nah untuk sivitas UNESA itu mulai dari dosen, terus satpam gitu ya, dan juga mahasiswanya itu sudah inklusif lah. Mereka itu tidak kadang itu kalau yang lebih parah ada yang dikucilkan, dibully itu nggak sampai kalau di sini kan. Mereka sudah
paham dengan kondisi disabilitas, mereka juga sudah bisa menerima, sudah menyetarakan kami lah seperti itu. Untuk yang sarana prasarana memang ini perlu teruslah pembangunan, karena memang gimana ya, kalau bilang sarana prasarana ini memang masih belum sepenuhnya gitu ya, belum sepenuhnya ramah untuk disabilitas, tapi itu bisa ya sambil berjalannya waktu. Yang terpenting paradigma dari Civitas UNESA itu sudah inklusif gitu, itu sudah ada kemajuan lah, sudah bagus gitu. Oke. Berarti kalau dari kakaknya ini dari segi sosialnya, kesiapan orang-orangnya itu Betul. sudah inklusif, Iya, cuma sudah untuk inklusif. prasarana dan Prasarana itu yang masih butuh perkembangan lagi. iya betul. Kalau dari fasilitas nih, dari Indonesia sendiri, apa fasilitas yang menurut kakak paling mendukung inklusivitas di sini? Begini ya, orang seringnya ini ramah disabilitas gitu ya. Iya. Itu berlaku hanya di gedung PLB, itu nggak semua. Kenapa saya bilang gitu? Ya buktinya ya di gedung PLB juga ada beberapa ruangan tidak memiliki tulisan braille. Baru jalur yang warna kuning itu yang di jalan itu nggak semua juga sini ada gitu. Jadi kayak mau menuju tangga, memang ada tangga khusus untuk disabilitas gitu. Tapi menuju tangga yang untuk umum nggak ada. Jadi harusnya itu juga harus ada. Harusnya itu lebih ya oke lah, kita lewat tangga itu ya 1 meter kan nggak begitu masalah lewat tangga itu ya. Nah, yang menjadi masalah itu 3 meter raksa baru itu masalahnya. Jadi tetap aja jalurnya tidak ada, itu harusnya ya, tetap ada dibuat aja ya agar mereka juga mengetahui oh iya di sini ada tangga, di sini ada ini gitu. Nah, jadi ya itulah kadang ke kamar mandi aja nggak ada kamar mandi. Saya rasakan sendiri, tapi bilang ramah disabilitas ya memang ramah, tapi mbak bukan tempat tertentu, hanya di gedung PLB gitu ya. Ya, tempat-tempat tertentu kan cukup banyak itu kan. Ini enggak, hanya gedung PLB. Nah, bahkan bisa dikatakan ramah disabilitasnya itu UNES itu dari segi sosial itu saya akui Mbak. Kalau dari segi sosial itu orang-orangnya sangat enak lah gitu. Makanya saya lebih nyaman tinggal di Surabaya dari tinggal di Medan gitu. Nah, gitu itu saya rasakan dari segi itu gitu. Jadi bilang UNES ramah ya orangnya aja, sosialnya aja gitu. Jadi semua itu diarahkan lah untuk membuat ramah disabilitas di kampus ini gitu. Kalau dari segi fasilitas ya mungkin 5% 10% gitu. Iya. Ya sekarang ini masih proses gitu. Jadi kita nggak boleh nyerah, tapi ya, kalau mengklaim ramah disabilitas oke. Kakaknya sendiri dari fasilitas sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh tunanetra itu seperti apa saja? Sebenarnya untuk fasilitas yang terpenting itu kami disabilitas itu bisa nyaman gitu ya. Kalau semisal tunanetra nih kan jalan gitu jalan sendirian itu kan paling enggak ada guiding block, ada kayak pegangan tangan itu rel saya lupa namanya, ada pegangan tangan itu itu untuk menandakan batas dari jalannya kan gitu, enak. Kalau semisal dia sudah nggak ada guiding block, terus nggak ada pegangan tangannya, itu kan juga menakutkan kan kalau semisal ada ceklongan gitu. Ya itu aja sih kalau fasilitas. Dan mungkin ini sih kalau untuk perpus ya, itu kan juga kesulitan itu. Tapi saya pernah dengar ada fasilitas perpus yang menyediakan untuk disabilitas. Tapi ini saya belum pernah mendapatkan itu, karena waktu saya berkunjung ke perpus dari pegawainya itu juga tidak memberi nggak ngasih tahu gitu kalau ada fasilitas itu. Tapi saya pernah dengar katanya ada gitu sih. Itu di perpus rektorat ya yang dimaksud? Perpus rektorat ya. Mungkin juga ini sih Kak, aplikasi atau penunjang ketika perkuliahan gitu. Ya, untuk aplikasi penunjang itu ya
juga sangat mendukung, tapi itu biasanya dari kami sendiri yang menggunakan gitu. Jadi mulai dari laptop, HP itu kami sudah ada aplikasi penunjang untuk membacakan buku-buku berbentuk elektronik ya, bukan buku fisik ya, seperti PDF itu yang bisa dibaca untuk teman-teman tunanetra. Jadi kita walaupun nggak melihat file itu, tapi kita bisa mendengar. Nah, aplikasi itu untuk mengubah tulisan ke suara gitu. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh para dosen ya. Mungkin tidak hanya menyediakan buku fisik saja, kan kadang ada itu yang disuruh kayak ke buku fisiknya. Mungkin juga bisa menyediakan buku yang berupa elektronik gitu, PDF apa itu ya. Nah itu sih. Sudah sih, mungkin itu saja. Makasih ya Kak. Ya. UNESA percaya bahwa dengan dukungan fasilitas yang tepat, setiap mahasiswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperluas aksesibilitas agar semua mahasiswa dapat belajar dan berkembang tanpa hambatan. Sekian video kampanye UNESA Kampus Inklusi dari kelompok kami.